Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan bisa menjaga kesehatan juga keselamatan. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film garapan Netflix yang berjudul Death Note tahun 2017. Adaptasi dari serial manga. Sudahi basa-basi baso tahu ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading falas yuk kita bahas. Seorang remaja yang nyantui di pinggir lapang olahraga sambil joki tugas murid lain ini terkejut ketika cuaca yang tiba-tiba berubah. Angin kencang meniupkan buku hitam yang entah milik siapa dan terlempar ke dekatnya. Remaja ini bernama Light Turner, si murid pintar. Kemudian dia membawa buku tersebut dan segera berlari karena hujan yang semakin deras. Tapi ketika dia akan berteduh, dia melihat seorang remaja yang dibully oleh dua orang lainnya. Salah satu pelaku adalah Kenny, preman di kampus itu. Light mencoba untuk melerai tapi malah dia yang kena tampol di wajah. Beberapa saat kemudian, Light terbangun di kelas beserta buah apel dan buku yang dipungut berada di sebelahnya. Penasaran dengan isi buku tersebut, dia membaca dan mencoba memahami. Buku dengan judul Death Note yang memiliki tulisan menyeramkan. Dengan isi bacaannya, bahwa siapa saja yang menulis nama pada buku tersebut, orang itu akan mati. Tiba-tiba ruang kelas jadi gelap dan muncul sesosok makhluk berduri yang menghampiri. Hello? Light yang kaget, dia berteriak sangat kencang. Mungkin kamu juga akan merasakan hal yang sama jika berada di posisi seperti ini. Ternyata makhluk menyeramkan itu adalah dewa kematian bernama Ryuk, yang memberitahunya bahwa dia bisa menyebabkan malapetaka berupa kematian pada siapapun yang menulis nama orang di dalam buku itu, selama menuliskan deskripsi lengkap untuk kematian yang akan terjadi. Ryuk membujuk Light untuk mencobanya pada Kenny, si bang jago. Light menuliskan nama dan kematian yang diinginkan. Lalu beberapa saat kemudian kecelakaan aneh terjadi mengakibatkan kepala Kenny terpenggal. Ryuk memberikan pilihan bahwa buku kematian tersebut bisa dibuang di tempat lain dan dibiarkan 7 hari begitu saja sehingga orang lain membawanya, atau Light yang merawat buku itu. Light dibesarkan oleh ayahnya, James Turner, yang berprofesi sebagai polisi, sedangkan sang ibu tewas karena korban tabrak lari oleh seorang pria yang bernama Anthony Skomal. Ketika makan malam bersama, Light jengkel pada ayahnya karena membiarkan Anthony terbebas dari hukuman saat di persidangan. Light meluapkan segala amarahnya, hingga terdoronglah dia untuk lebih mengetahui tentang Death Note. Saat membacanya terdengar sesuatu yang bersembunyi di kamarnya. Light memberikan apel dan muncul Ryuk dari balik pintu. Kemudian Ryuk memberitahu semua aturan ketat ketika menggunakan Death Note, yang pada intinya Death Note bisa menentukan cara kematian seseorang atau lebih ke mengendalikan orang tersebut hingga bisa tewas mengenaskan karena kecelakaan, terbunuh orang lain atau tiba-tiba sakit. Target bisa dikendalikan buku ini dengan kurun waktu tidak lebih dari 48 jam sebelum kematiannya. Asalkan mengetahui nama dan mengenali wajah target, semuanya bisa terwujud. Mendengar penjelasan Ryuk, Light mengambil catatan kriminal Anthony Skomal dari brankas ayahnya dan berencana membalas dendam. Dia menuliskan nama dan mencatat kematian yang tragis. Beberapa saat kemudian Anthony mati dalam kecelakaan aneh di sebuah restoran. Esok hari, ayahnya Light mendapat kabar bahwa Anthony tewas, membuat Light dan sang ayah merasa bahagia. Di lapang olahraga, teman sekelasnya, Mia Sutton,
menghampiri, menanyakan Light tentang Death Note, buku yang sedang dibacanya. Light mencoba meyakinkan Mia bahwa Death Note ini ajaib. Dia memperlihatkan cara kerjanya pada seorang kriminal yang dilihat pada berita lokal online ketika penyanderaan terjadi. Seperti sebelumnya, kriminal tersebut mati secara aneh karena kecelakaan. Mia mendorong Light untuk menggunakan Death Note bersama untuk membersihkan dunia dari para penjahat. Mereka memutuskan memberi nama bagi sang pembunuh kejahatan ini dengan julukan Kira, yang artinya light atau cahaya dalam bahasa Rusia dan Celtic, yang memiliki arti pembunuh untuk bahasa Jepang. Bermodalkan buku kematian dan internet, mereka berdua menargetkan penjahat dari seluruh dunia dan membunuhnya secara tragis. Namun sebelum mengakhiri nyawa, target dimanipulasi dengan menuliskan nama Kira agar dunia bisa mengakui keberadaan sang dewa kematian ini. Aksinya ini menggemparkan seluruh dunia dan berita meliput tragedi aneh yang terjadi. Kira menjadi sosok yang dikagumi oleh masyarakat luas karena pembunuhannya dianggap benar oleh sebagian besar penegak hukum. Tidak hanya itu, pengagum Kira juga membuat website yang berisi daftar nama kriminal yang harus terbunuh. Namun tindakan Kira menarik perhatian Lauliet atau panggil saja L, seorang detektif misterius dan peretas handal yang mampu menjebak Kira dan mempersempit gerakannya. Jadi si L ini berencana dalam mengungkap lokasi Kira berada. Awalnya L membocorkan informasi rahasia di situs website penganut Kira tentang dua klan di Jepang yang sudah lebih dari 10 tahun berdamai dan kini mereka saling membunuh tanpa sebab. L sengaja melakukan trik ini memancing Kira untuk masuk ke perangkapnya. Alhasil L menyimpulkan bahwa Kira tidak berada di Jepang dan meyakini di Seattle, Amerika. Sekilas tentang L, dia merupakan seorang yang kecanduan insulin, membuat dia memiliki pemikiran dan skill investigasi di luar nalar. Atau si L ini pinter pas lagi ngeplay aja lah. L merupakan seorang detektif legendaris yang telah diakui pihak kepolisian dunia meskipun mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Kali ini L dan asisten atau bapak angkatnya, Watari, pergi ke Seattle dan bertemu dengan James Turner, kepala polisi dan ayah Light, untuk membahas bagaimana mereka akan menangkap Kira. Saat bertemu, L menjelaskan pada James, keyakinan Kira berada di Seattle karena L meretas database seluruh kepolisian dunia dan hanya di negara ini yang ada kejanggalan. Dilihat dari kejadian sebelumnya yaitu kriminal yang menyandra dan terbunuh aneh ketika berita menyiarkan secara langsung. Beritanya hanya disiarkan di TV Seattle lokal saja, tidak menyebar secara nasional. L juga menyimpulkan Kira ini merupakan orang yang dekat dengan pihak kepolisian karena dia tahu identitas kriminal. Kemudian L memberikan pidato di televisi dengan wajahnya yang disembunyikan, mengejek Kira agar membunuhnya, dan ketika hal ini tidak terjadi, L mencurigai bahwa Kira harus tahu nama dan wajah seseorang untuk membunuh. Setelah konversi pers, Light menanyakan siapa orang yang mengejek Kira di TV itu dan dari mana asalnya. Tapi sang ayah tidak mengetahui, hanya dia tahu asisten yang bersama L itu bernama Watari. Esok hari Light dibuntuti oleh agen FBI orang suruhan L. Kemudian L dikomplain oleh James yang merasa risih kenapa anaknya jadi target investigasi. L menjawab bahwa siapa saja yang terhubung atau dekat dengan kepolisian akan jadi target penyelidikan karena orang tersebut bisa saja menjadi pengakses database kepolisian. Mia menyarankan untuk membunuh agen-agen itu, tetapi Light menolaknya dan Mia pun tiba-tiba meninggalkan Light seorang diri. Beberapa saat kemudian, tanpa menuliskan nama di buku kematian tersebut, para agen FBI yang mengikuti Light melakukan bunuh diri secara massal. Dan Light menuduh Ryuk sebagai pelakunya. Berita langsung menyiarkan bahwa untuk pertama kali Kira membunuh aparat keamanan yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan tindak kriminal. Oleh karena itu, James tampil di televisi dan bersumpah untuk menangkap Kira. Dia juga menantang untuk membunuh dirinya sendiri di waktu itu juga. Mia mendesak Light untuk membunuh James demi keselamatan mereka berdua. Tapi Light enggan melakukan. Bodohnya Mia malah meminta membunuh orang yang jelas ayahnya Light sendiri. Well said, James. Tell me, are you truly ready to give your life?
Ketika James masih selamat dari tindakan Kira, L menyimpulkan bahwa Kira ini adalah Light. L segera menemui Light di sebuah kedai dan memperlihatkan wajahnya dengan maksud pancingan agar Light membunuh. Hanya saja Light masih kurang yakin dengan nama asli dari L ini. You know what I think, like? A man kills 400 people. You think you're better than me, but you're just trying to kill Kira. You know that as well as I do. There are no draws in this game. That's Watari. He's L's right-hand man. Menyadari bahwa L bisa membongkar identitas Kira, menggunakan Death Note menuliskan nama Watari ke dalamnya, dan untuk memaksa mengungkapkan nama asli L. Seperti yang dijelaskan Ryuk, Light dapat membakar halaman dengan nama Watari di dalamnya dalam waktu 48 jam untuk membatalkan kematian yang akan datang. Nah, metode ini hanya bisa digunakan sekali untuk menyelamatkan korban Death Note. Watari yang sudah terpengaruh oleh sihir dari buku kematian, dia menghubungi Light dan menjelaskan Watari tidak mengetahui jelas siapa dia L. Yang dia tahu, L merupakan anak angkat yang diasuh setelah meninggalkan panti asuhan di salah satu penghuni bangsal di Rochester, yaitu tempat pelatihan anak kecil yang dilatih untuk menjadi detektif handal dengan menyeleksi 6 kandidat anak kecil, lalu mereka ditempatkan di ruangan besi khusus selama 7 bulan. Dan L seorang yang lolos dari seleksinya. Penjelasan Watari ini masih kurang bagi Light. Kemudian Light meminta Watari untuk mencari informasi lengkap dari L. Watari pergi ke panti asuhan New York yang ditinggalkan, tempat dia menemukan L bertahun-tahun sebelumnya. Mengetahui Watari telah menghilang, L berkunjung ke rumah Light bertepatan ketika James, Mia, dan Light sedang berkumpul, lalu memujuk Light agar memulangkan Watari. Sebagai seorang ayah, James masih kekeh bahwa Light bukan Kira. Namun tetap saja, L meminta aparat kepolisian menggeledah dan memasang kamera pengintai di setiap sudut rumahnya. Tapi di rumah tersebut mereka tidak menemukan apa-apa, karena Mia berhasil membawa kabur Death Note keluar rumah. Ketika malam, kampus di mana Light dan Mia sekolah sedang mengadakan pesta dansa. Mereka berdua juga menghadirinya. Mia memberitahu Light bahwa Death Note disimpan di loker penyimpanan miliknya. Bukannya bahagia ketika berpesta, Light merasa cemas karena Watari masih belum menghubungi. Padahal beberapa jam lagi waktu kematian untuk Watari akan menghampiri. Tidak lama kemudian, Watari menghubunginya dan memberitahu bahwa dirinya sudah berada di lokasi sedang mencari berkas L. Karena waktu semakin mendekati batas, Light segera mengambil Death Note itu untuk membakar halaman kertas nama Watari untuk membatalkan kematian. Ketika dia mencarinya, ternyata halaman tersebut sudah tidak ada dan dirobek oleh Mia. Watari kemudian ditembak dan dibunuh oleh prajurit yang tidak dikenal sebelum dia mengungkapkan nama L. Dengan kekecewaan yang mendalam, Light menghampiri Mia. Lalu Mia mengungkapkan bahwa sebelumnya beberapa agen yang bunuh diri massal itu adalah ulah dirinya. Tindakan yang dilakukan ini dalam melindungi diri sendiri dan Light. Dia juga sengaja merobek halaman Watari. Setelah itu, tanpa disadari Light sebelumnya, dia menuliskan nama Light di buku, memberi waktu sampai tengah malam sebelum jantungnya berhenti. Tapi dia menawarkan untuk membakar halaman Light jika dia memberikan Death Note. Karena dia percaya bahwa Light tidak mampu membuat keputusan yang benar dalam memusnahkan kriminal. Mendengar hal tersebut, Light panik dan segera mengambil buku tersebut. Tapi sebelumnya, Light menuliskan beberapa nama orang kriminal yang terdaftar di situs website pemuja Kira. Sementara itu, L begitu sedih karena mendapat kabar kematian Watari dan melakukan pengejaran sendiri untuk menangkap Light. Di sisi lain, James mengetahui L sedang memburu Light. Dia meminta agen polisi lain untuk memberi penjagaan pada Light. Ketika polisi sampai di tempat pesta dansa, Mia menghubungi Light bahwa keamanan sudah ada di sana dan mereka berdua mengatur pertemuan di taman hiburan di mana Light akan menyerahkan buku itu. Melihat Light yang sedang berlari, L mengejar dan bersiap untuk membunuhnya. Hampir saja L menembak. Light memberi informasi bahwa kematian ini bisa dibatalkan dan dia juga memberitahu bahwa selembar halaman Death Note masih tersimpan pada buku kalkulus di rumahnya. Namun seseorang mendengar percakapan mereka bahwa Light adalah Kira. Dia memukul L hingga tumbang.
Orang tersebut adalah pemuja Kira, dan ini merupakan kesempatan bagi Light untuk segera bertemu dengan Mia. Ketika bertemu, mereka menaiki biang lala, dan Mia meminta untuk memberikan Death Note. Light mencoba meyakinkan Mia bahwa mereka akan lebih bahagia tanpa Death Note, tetapi Mia tidak tergoyahkan dan kekeh mengambilnya. Dan saat buku itu direbut, Light begitu kecewa dan sedih, karena pada sebelumnya Light balik menuliskan nama Mia dengan deskripsi kematiannya. Setelah itu, biang lala tiba-tiba mengalami kerusakan yang parah, disebabkan oleh Ryuk yang mengerjakan apa yang tertulis di Death Note. Lalu Mia terjatuh dari ketinggian yang menyebabkan kematiannya, sementara Light dan Death Note jatuh ke air. Tapi halaman dengan nama Light terbang ke dalam tong pembakaran, yang artinya kutukan untuk Light terbatalkan. Peristiwa ini disaksikan oleh L. Di akhir kisah setelah 2 hari, seorang pria misterius meninggalkan Death Note pada tubuh Light ketika Light belum tersadar dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Saat Light bangun, dia menatap James yang berada di sampingnya. Sekarang James sudah mengetahui Kira adalah Light anaknya sendiri, dan menjelaskan menemukan potongan berita tentang kematian Anthony Sekomal di kamar Light dan menyadari bahwa dia adalah korban pertama Kira. Kemudian Light menjelaskan semuanya pada ayahnya, termasuk Light yang bisa selamat dari tragedi kecelakaan di biang lala. Jadi ketika pesta dansa, dia menggunakan Death Note untuk merencanakan kematian Mia dengan catatan, jika Mia merebut Death Note ini, kutukan kematian akan aktif. Setelah itu biang lala akan tiba-tiba terbakar dan menyebabkan kematian pada dirinya karena terjatuh dari ketinggian. Namun ketika Mia tewas, halaman dengan nama Light akan terbang ke tong sampah dan terbakar. Bukan hanya itu, Light menuliskan nama kriminal dari situs website pemuja Kira. Dia menulis nama seorang dokter bernama Norman Ludlam, pelaku pelecehan pada pasien wanita. Dalam catatan halamannya, Light menulis agar Norman berada di tempat untuk menyelamatkan Death Note dan dirinya ketika terjatuh ke air, lalu membawanya ke rumah sakit dan membuat dirinya koma selama 2 hari. Setelah itu, kutukan kematian untuk dokter adalah bunuh diri dengan meloncat dari ketinggian. Dan satu lagi, Aaron Feld, seorang pensiun pengantar surat dengan jejak kriminal pelecehan pada remaja usia 20-an. Light menuliskan namanya untuk menggantikan peran Kira, dan selama 2 hari kurang, Aaron menuliskan nama kriminal dan membunuhnya. Beberapa jam sebelum kutukan kematian, Aaron datang untuk mengembalikan Death Note dan dirinya bunuh diri. Light memang jenius. Skenario ini dibuat untuk membersihkan namanya dari segala tuduhan, membuat dirinya koma selama 2 hari, dan selama dia koma, Kira masih beraksi. Membuat pihak keamanan tertuju pada Kira, bukannya pada Light. Tapi tetap saja Light memiliki kelemahannya. Mungkin dia lupa mengembalikan berkas kriminal Anthony. James terkejut mendengar penjelasan Light, padahal dirinya sangat mempercayai Light bahwa anaknya ini adalah orang baik. Tidak lama kemudian, Ryuk muncul sambil tertawa. Ternyata di balik riang tawanya ini ada L yang sedang mencari keberadaan halaman Death Note yang dikatakan Light sebelumnya yang tersimpan di buku kalkulus. Saya asumsikan meskipun tidak ada adegan kematian Light, Light akhirnya tewas karena L menuliskan namanya. Dan itulah alur film dari Death Note versi Netflix, meskipun menurut saya sendiri dalam ceritanya kurang begitu greget. Berbeda dari serial asli manga, anime atau live action versi Jepang. Perubahan dalam karakter dan plot tidak setia terhadap sumber materi dan hanya terfokus pada cara kematian seseorang saja. Selain itu, penilaian dari karakternya, 2 peran penting, L dan Light, yang seharusnya dapat membangun film semakin bergairah malah jadi kurang klimaks. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya kritik, namun dahlah capek. Penting untuk dicatat bahwa penilaian terhadap film ini bersifat subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada pemilihan penilaian individu. So, jadi terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kritik dan saran sangat terbuka lebar di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe.